Hai, saya Elsia Kris. Saat ini saya bersama dengan Ruby Herman dan kita akan ngomongin tentang muda keren punya properti. Kalau dipikir-pikir nih, halo kok. Yes, halo. Thank you. Slogan muda keren punya properti itu rada kontradiktif sih sama sama doktrinnya, katanya anak zaman sekarang gajinya nggak sebanding, nggak bisa beli properti. Betul sekali. Apa nih yang bikin Ruby yakin kalau semua anak muda bisa punya properti? Ya sekarang menurut saya, ini saya kisahin dulu nih, ceritain dulu. Bukan ceritain dulu. Banyak realita sekarang ini ya. Umur 60 tahun nggak punya rumah. Udah umur 60 tahun. Ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena awalnya dari mudanya dulu mereka nggak pengen beli properti atau belum atau nggak tahu atau gimana. Mestinya kan 60 tahun tuh mereka nyantai. Iya. Mestinya mereka bisa bisa kata pensiun dengan happy, ya menikmati masa tuanya, happy sama anak cucu, jalan-jalan dan lain-lain. Tapi ini sengsara. Kenapa sengsara? Ngontrak mulu. Kalau anaknya berhasil, kalau anaknya lagi berjuang juga dan anaknya itu punya keluarga juga, nggak bisa jadi beban kan akhirnya. Nah yang ada akhirnya orang yang umur 60-an ini jadi stres, depresi, sakit-sakitan. Ya akhirnya jadi gitu kan. Oh, jadi itu bisa ngaruh ke salah satu faktor kesehatan juga ya? Bener banget, gitu. Karena pikiran kan pengaruh. Ya kan, hati yang gembira adalah obat katanya gitu kan. Nah kalau banyak mikir akhirnya stres. Yang ada mukanya tambah lusuh, ya kan, terus pusing lari ke pikiran, lari kesehatan semua, gitu kan, banyak pikiran tadi. Nah, alangkah baiknya makanya saya kampanyekan ini bahwa muda keren punya properti. Ya, ada lagi nih umur 30 sampai 45. Wah, produktif banget loh. Lagi banyak duit nih ngasilin. Tapi dengan lifestyle, gadget, udah gitu mobil. Ya, ada loh, saya ketemu gaji 30 juta tapi nggak punya properti. Gaji 30 juta loh. Ya, mereka udah eksekutif gitu ya. Tapi nggak punya properti. Kenapa? Uangnya habisnya di mana? Cicilan mobil. Ya, cicilan gadget. Terus nongkrong cantik katanya. Nongkrong fancy ya. Nongkrong fancy, nongkrongnya mahal. Ya, yang ngopi itu bangsa 50.000 sampai 100.000 gitu kan. Itu belum makan loh. Ya kan? Jadi bayangin aja kalau misalnya ngopi dari 50.000, belum makan 100.000 sampai 200.000. Bayangin kalau sehari 300.000 kali 30 itu 9 juta. Ya kan? Cuma buat 9 juta. Nongkrong aja dan makan aja gitu ya. Padahal itu bisa buat cicilan, padahal ya. Ya tapi karena apa kata teman, apa kata ini, nggak budgeting, ya nggak mikir masa depannya, akhirnya ya itu terjadi, nggak beli properti, belum mau beli properti. Ya ada lagi nih fresh graduate, umur mungkin 20 something ya. Nah gaji ya mungkin UMR ya 3 juta something, 3-4 juta. Nah sebenarnya mereka bisa loh beli properti, tapi masih muda lah, entar aja. Jadi siklus ini bergulir terus. Oh, sampai nanti dewasa udah sampai ke jenjang profesional. Kayak tadi tuh. Umur 60 akhirnya nyesel. Ibaratnya uangnya kebuang sia-sia. Jangan kata apa, saya punya orang terdekat juga yang melakukan hal yang sama. Jadi they waste time. Sebenarnya kalau misalnya kita sadar makanya saya mengkampanyekan itu supaya banyak orang sadar. Jangan sampai menyesalan, karena penyesalan itu udah terlambat ya. Lebih baik saya mengkampanyekan itu, saya ngobrol di kampus, saya ngobrol di profesional juga, saya diundang, saya kampanye ini benar, saya nggak di-endorse developer atau apapun. Saya cuma mau menyadarkan bahwa penting sekali punya rumah. Rumah itu apa? Tempat kita tinggal, tempat kita berlindung, tempat kita berkreasi juga mungkin. Dan kebutuhan primer nomor 1 juga ya. Itu aja udah dibahas sebenarnya, ya kan? Dari zaman masih SD. Tapi kenapa? Ya kan kesannya mahal, kesannya sulit. Ya padahal sebenarnya itu. Nah itulah yang kenapa alasan saya dari muda, ya muda lu kita tetap keren kok, ya kan? Muda tetap keren tapi punya properti, gitu. Nah terus kira-kira gimana sih tercetusnya pemikiran seperti itu? Awalnya karena apa nih Pak? Nah awalnya karena saya melihat tadi orang-orang yang udah orang terdekat saya juga, yang udah umur 60 tahun akhirnya dia meninggal. Karena apa? Ya tadi pola pikir tadi.
ya kan? Bayangin tiap hari ya mesti mikirin buat bayar kontrakan. Bayangin sih, ya kan? Dengan ya Jakarta dia mesti membiayai diri sendiri, ya kan? Belum lagi dia mesti pikirin tempat tinggal, ya kan? Pikirin buat makan. Nah itu kayak beban banget, kayak beban hidup, kayak beban, kayak dia mikul tiap hari beban. Nah berapa sanggup, ya kan? Nah sebenarnya dari mudanya tinggal budgeting dikit aja, sisihkan, ya kan? Anda tuanya nggak harus kayak gitu. Yes, bener. Gitu. Terus jadi menurut Korubi sendiri, kira-kira harusnya tuh generasi milenial dan youngsters itu ngatur keuangan kayak gimana sih supaya bisa beli properti? Yes, generasi milenial, listen up nih. Generasi milenial, oke, Anda keren, Anda diterima di lingkungan Anda, it's okay, it's good. Anda berprestasi, it's good. Tapi jangan lupa, generasi milenial itu mesti menyisihkan budgeting untuk beli namanya rumah dulu deh. Ya, kita punya namanya pemerintahan kita punya mendukung untuk rumah subsidi. Ya, sekali lagi saya juga mendukung program Pak Jokowi untuk rumah subsidi ini yang harganya itu 141 juta. Ya, punya rumah. Memang sana agak jauh, tapi it's okay. Anda punya rumah. Ya, suatu saat itu Anda masih punya rumah. It's okay, masih agak jauh. Nah, kenapa? Oke, saya jelasin dulu bahwa sekarang ini mungkin agak jauh ya, tapi dengan infrastruktur transportasi yang baik itu akan dekat. Oh, karena nanti misalnya ada komuter line, ya kan makin bagus kan, itu makin dekat, nggak berasa, baru nyampe, ya kan. Tapi Anda punya properti, oke. Nah, caranya gimana? Oke, Anda yang gaji, saya nggak usah muluk-muluk yang gaji 30 juta deh. Kita yang ngomong yang 4 juta atau 3,5 juta, ya kan, UMR, ya kan. Oke, bisa nggak Anda menyisihkan 1 juta aja? Menghemat 1 juta aja, mungkin nggak ngopi itu atau apa, menghemat 1 juta aja, ya kan, menghemat 1 juta sebulan, ya, untuk apa? Untuk nabung, disisihkan itu. Pertama yaitu untuk beli rumah kita butuh namanya DP. Untuk rumah subsidi itu DP-nya 5%, jadi kurang lebih 8 juta. Jadi berarti yang tadi budget buat nongkrongnya aja 8 juta sampai 9 juta bisa banget ya? Ya mestinya gitu ya, mestinya gitu ya. Nah, tapi ini saya anggapnya nabung kita setahun, sebulan 1 juta. Kalau setahun kan 12 juta. Begitu berhasil udah ke 8 juta, itu jadi DP, kita bayar DP-nya. Ya kan, karena kerja kan. Nah, lalu kita mulai proses namanya KPR. KPR itu kredit pemilikan rumah. Nah, kredit pemilikan rumah itu untuk subsidi dia flat. Cicilannya hanya 800.000. Bayangin. Ya, jadi dengan menghemat itu, ya kan, dalam waktu saya estimasi setahun lah. Setahun teman-teman nyisihin aja. Ya kan? Nyisihin aja. Ya, nabung bulan. Ya, bulan ke-8 udah bisa beli rumah. Ya kan? Dalam 1 tahun udah bisa tinggalin tuh rumah karena udah jadi. Gitu kan? Terus udah kejauhan. It's okay. You don't have to stay there. Disewain aja dulu. Iya betul. Jadi tambahan duit lagi, tambah income lagi kan. Terus keren lagi, punya rumah lo. Iya. Bayangin tuh guys, 800.000 aja lo per bulan. Yes, 800.000 bisa banget punya rumah gitu loh teman-teman. Nah, sebenarnya sesimpel itu loh. Tapi kenapa orang ada kali nggak mau? Ya kan? Gengsi lah rumah jauh. Tahu nggak? Rumah itu sekarang mungkin harga segitu. Dalam waktu 5 tahun, ya misalnya dia umurnya 25 deh, itu dia umur 30, itu rumah harganya mungkin bisa 3 kali, 4 kali, mungkin harganya bisa 700-800 mungkin. Ya kalau kita flashback nih, ya 5-10 tahun ke belakang, ya itu rumah saya sebut aja deh di daerah BSD. Ya, teman saya ya itu beli dulu cuman 150 juta dulu ya, dulu banget ya. Dulu beli, dia bukan beli rumah subsidi sih, rumah udah komersil lah ya, masih 150 juta. Sekarang harganya udah 1 M. Berapa kali lipat? 4, mungkin 4-5 ya gitu. Berapa kali lipat ya gitu. Dulu juga saya beli rumah, saya umur 24 udah beli rumah juga ya, kenaikannya dahsyat banget. Tapi let's say kok itu di daerah berkembang. Kalau misalnya ternyata daerah itu nggak berkembang gimana? Nah, pasti dia akan mengalami kenaikan juga.
pasti rumah subsidi. Kalau saya tahu juga rumah subsidi itu dulunya juga paling sekitar 60 juta. Sekarang harganya juga naik. Iya, udah 2 kali lipatnya juga sekarang. Iya, 2 kali lipatnya juga, ya kan? Nah, dalam waktu tiap tahun itu pasti kenaikannya itu pasti selalu ada. Itu saya bilang ilmu pasti deh. Ya, ilmu pasti. Walaupun dia misalnya naiknya pelan-pelan, tapi pasti naik. Dibandingkan uangnya nggak tahu kemana. Ya kan? Udah gitu uang ininya pasti naik dan punya rumah, punya tempat untuk berteduh. Ya kan? Punya tempat berteduh, berlindung, enak banget kan? Ya kan? Tapi kalau nggak pernah lakukan ya gimana? Nggak bakal bisa dong. Iya, jadi ilmu pasti dalam properti biar teman-teman nggak ragu ya Pak ya. Harga properti pasti naik. Yes. Itu kan yang omongin sama para developer. Tapi saya nggak ngomongin soal ininya. Itu mungkin yang harga tinggi atau apa itu juga naik. Tapi kita ngomong kebutuhan yang paling sederhana dulu deh, rumah subsidi deh. Biar setiap orang ini punya tempat tinggal, itu dulu deh. Saya nggak ngomongin harga wah eman miliaran. Saya ngomong sederhana loh. Ya kan, yang terjangkau. Yang bisa kata baru kerja pun bisa kok. Karena juga emang syaratnya untuk membeli rumah itu juga yang belum pernah punya rumah, terus udah gitu yang gajinya juga 7 juta ke bawah gitu, yang berhak untuk bisa ini. Dan itu aja dulu gitu Syah. Dan kalau ini kegerakan ini banyak orang sadar ya, saya bersyukur orang tua saya yang ngajarin saya gitu kan. Tapi saya nggak tahu orang tua yang lain gitu, apakah mereka mengajarkan atau mereka sendiri lagi pusing gitu kan. Ya kan, tapi saya harus ngomong ini di generasi millennials bahwa Anda berkarya aja ya nggak cukup, tapi ya punya tempat teduh ya kan, apalagi nanti mau bangun keluarga ya kan. Ya kalau apalagi jadi pria kan, ya anak orang mau ya gimana masa depannya ya kan Syah. Nah gitu. Jadi saya juga kasih tips buat wanita-wanita sana ya, carilah generasi yang muda keren punya properti. Muda keren punya properti bukannya nggak mungkin. Jadi saya juga bukan ngomong ini matre, tapi minimal rumah sederhana aja punya lah. Minimal ya kan. Menyisihkan 1 juta aja kalau dia bisa, artinya dia punya masa depan yang bagus. Gitu. Bisa mengelola emosinya. Setuju banget. Bisa mengatur keuangan juga ya. Keuangan, iya. Ya saya bilang kenapa emosi? Karena keuangan itu kita emosi loh gitu ini. Antara kita pilih ini atau ini. Ya kan? Karena dulu saya jujur aja, saya dulu 50% income saya sisihkan, saya tabung. Deposito. Buat apa? Buat kumpulin DP. 50% itu saya lebih ini lagi. Kalau tadi kan gaji bisa 4 juta, ya 1 juta deh sisihin, ya kan masih 30% lah kurang lebih kan. Nah ini waktu saya 50% saya simpan. Tadi 25% ya, tapi kalau 1 juta itu, gitu sih. Oke. Jadi as a punchline nih guys, muda keren punya properti bukannya nggak mungkin. Asal gimana kok? Yes, pertama yang pasti ya teman-teman ya pasti. Yang pasti saya mau share bahwa pertama mindsetnya dulu nih. Mindset kita ya bahwa properti ini menjadi kebutuhan utama. Yes. Anda punya mindset muda keren punya properti, itu jadi mindsetnya. Ya kalau Anda punya properti, kebanggaan yang tersendiri yang bagus, itu mindset pertama. Jadi saat itu Anda bisa membayangkan ya rumah sederhana dulu deh. Ya kalau kita bilang Anda gaji masih sekian, ya udah rumah sederhana dulu deh. Yang penting Anda punya beli rumah dulu. Karena ketika 5 tahun itu akan naik harganya. Yes. Habis mindset itu yang kedua yaitu budgeting. Budgeting. Ya kita mesti belajar budgeting. Ya kalau yang nggak perlu ya itulah. Ya kalau perlu menghemat ya menghemat. Ya kan bukan berarti nggak keren menghemat itu kita punya masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih baik, tujuan yang lebih keren lagi, untuk tujuan yang lebih mulia, iya kan, itu budgeting. Yang ketiga mulai boleh juga search for another income. Kalau bilang aduh income-nya masih limited ya misalnya gitu kan, boleh search for another income, jadi kerja tambahan. Ya karena dari dulu waktu saya kuliah, saya sambil kerja, abis itu kerja juga. Pas kerja saya memiliki sumber pendapatan tambahan. Contohnya ngajar les. Ya kan misalnya kerja sampai jam 6:30, kan jam 6:30 bisa ngajar les. Tambahan juga, lumayan loh sekarang ngajar les bisa 1 juta sampai 2 juta sebulan. Tambahan kan lumayan kan. Nah, bisa disisihkan. Ya jadi kita cari alternatif pekerjaan apa atau jualan secara online misalnya ya, terserah, balik lagi ke teman-teman ya kan. Nah carilah income tambahan yang Anda bisa dapetin income supaya bisa alokasi gitu.
ya kan. Nah, terus kemudian tips yang keempat yaitu Anda boleh carilah rumah seperti apa sih yang pengenin. Mulai memikir rumah impian seperti apa. Tadi kan udah punya mindsetnya udah benar, ya kan, budgeting, ya kan, search for penghasilan tambahan, ya, terus kemudian udah mulai carilah rumah yang mungkin harga yang serumah 140 juta tuh kayak apa sih. Nah, teman-teman boleh datang lihat, ya kan, sebenarnya enak loh, bagus juga. Ada yang cluster juga loh, cluster, ya, dan dekat stasiun kan enak, ya kan. Banyak kok developer besar juga yang punya produk-produk itu. Anda bisa search di kota manapun, Anda bisa search, ya search aja, cari. Saya nggak di-endorse oleh developer manapun, sekali lagi, tapi Anda bisa search. Nah, udah gitu, nah saat ini yang terakhir yaitu Anda putuskan untuk beli propertinya. Jadi udah search dulu, ya kan, atur budget kapan, ya tadi yang saya ajarin itu, ya pelan-pelan, ya kan. Ya saya makanya dengan belajar ini harusnya dalam setahun udah bisa punya properti sendiri. Yes, bulatkan tekad, pasti bisa. Bener. Sekali lagi, karena ini keuntungan Anda yang akan nikmatin. Ya, karena saya juga bersyukur dari dulu orang tua saya ngajarin ini dan saya menikmati benar-benar. Harga kenaikan properti juga saya sewain gitu kan, dapat income lagi. Itu tuh kayak kita mengcopy loh diri kita sendiri loh. Melipat gandakan ya kan. Saya rasa motivator manapun juga ngajarin ya untuk punya passive income. Nah, caranya mungkin salah satunya dari properti ini. Mungkin ada cara yang lain, tapi saya kampanye ini mudah, keren, punya properti gitu. Thank you so much Ko Ruby sudah membagikan inspirasi dan motivasi bagi anak-anak muda hari ini. Muda, keren, punya properti pasti. Dan kalau misalnya teman-teman mau ngundang saya nih untuk sharing for free, ya saya silakan bisa mengundang saya untuk sharing. Terus saya teman-temannya mungkin di kampus atau apa, saya ajari for free. Karena saya benar-benar kayak ini sebagai kayak program CSR. Bisa kata saya punya panggilan kemanusiaan. Ya, saya sedih lihat orang-orang gitu. Jadi kenapa kalau dari muda bisa ini, ayo boleh undang saya bicara for free dan saya ajarin teknik budgetingnya gimana, gitu sih. Oke guys, itu tadi obrolan kita sama Ruby Herman tentang muda, keren, punya properti. Thank you so much for watching. Saya Elsha Kris. Saya Ruby Herman. Thank you. Bye bye, rise and shine. Bye bye.